Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom 2022-230025. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan apa itu keamanan sistem dan pengguna di Lab 15. Dengan melakukan lab ini, siswa akan dapat memantau siapa yang mencoba masuk ke sistem dan melihat izin pengguna dan grup. Di sini akan mempelajari perbedaan antara akun pengguna super dan akun pengguna biasa. Selanjutnya, 15.2 menjalankan perintah sebagai administrator. Anda akan mempelajari dua cara menjalankan perintah sebagai pengguna administratif. Hal ini seringkali diperlukan untuk membuat perubahan yang mempengaruhi keseluruhan sistem. Selanjutnya 15.2 langkah ke-1 untuk mengakses akun pengguna root, perintah biasanya digunakan su atau sudo. Perintah su biasanya digunakan untuk mengganti pengguna dan memulai shell baru sebagai pengguna lain. Dengan defaultnya adalah pengguna root. Perintah su sering digunakan ketika rangkaian perintah perlu dijalankan sebagai pengguna root. Perintah sudo biasanya digunakan untuk menjalankan perintah tunggal sebagai pengguna root. Dengan mengawali perintah tersebut dengan sudo, perintah sudo harus dikonfigurasi oleh pengguna root sebelum pengguna biasa dapat menggunakannya. Secara default, perintah sudo tetap berlaku selama 15 menit. Pada sistem Ubuntu, di mana akun root tidak diaktifkan secara default, akses root telah diaktifkan pada mesin virtual yang digunakan di lab ini sehingga memungkinkan penggunaan perintah su. Ketika dijalankan tanpa argumen, perintah su membuka sel baru sebagai pengguna root. Ada beberapa kebingungan mengenai apa singkatan dari inisial su, pengguna pengganti, pengguna pengalih, dan pengguna super. Seringkali direferensikan. Namun hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa hal ini memungkinkan administrator untuk mengubah login mereka ke pengguna manapun di sistem. Saat memasukkan perintah ini tanpa nama pengguna, sistem akan menganggap pengguna root. Sebagian besar sistem akan menampilkan pengguna saat ini pada prompt perintah, namun akan berguna untuk mengonfirmasikan pengguna mana yang login dengan perintah ID seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Langkah ini akan memastikan perubahan yang diperlukan untuk pengguna tertentu, seperti akun layanan, dijalankan dengan benar. Ganti pengguna ke pengguna root dan berikan kata sandi root @lab. Kita masukin sintaknya seperti su min. Passwordnya netlab 123. Nah, selanjutnya ID. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.2 langkah kedua. Setelah melakukan sel yang dimulai dengan perintah su untuk melakukan tugas administratif yang diperlukan kembali ke sel asli Anda dan akun pengguna asli dengan menggunakan exit perintah. Konfirmasikan perubahan identitas pengguna menggunakan perintah ID. Kita masukin exit. Nah, dapat. Kita masukin lagi ID. Nah, seperti ini outputnya. Keluar dari subrouting untuk menghindari eksekusi perintah sebagai root yang dapat merusak sistem. Selanjutnya 15.2 langkah ketiga, perintah sudo berfungsi pada sistem yang tidak mengizinkan akses root. Secara default ini lebih disukai untuk sebagian besar tugas administratif karena akses root habis secara otomatis tanpa harus keluar. Pertama, ketikkan perintah sebagai pengguna non istimewa /admin. Kita masukin /ec/shadow. Nah, akan memunculkan output seperti ini.
15.2 langkah keempat, yaitu ketikkan perintah yang sama menggunakan sudo. Gunakan sandi netlab 123 bila diminta. Kita masukin sintaknya sudo head /etc/shadow. Masukin passwordnya netlab 123. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.2. 15.3 yaitu akun user. Dalam tugas ini, Anda akan mempelajari tentang akun pengguna dan file, serta perintah yang menampilkan informasi akun pengguna. Selanjutnya 15.3 langkah 1, akun pengguna dan sistem ditentukan dalam file modern. Memiliki detail tambahan termasuk kata sandi terenkripsi dan kebijakan kata sandi. Berisi informasi umum tentang pengguna seperti nama pengguna, UID, GID, directory home, dan shell. Login, file meskipun file. Lihat 10 baris pertama dari file /etc/password dan /etc/shadow /etc/password, password, dan shadow. Kita masukin sintaknya head /etc/password. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya pengguna ditetapkan ke pengguna untuk memungkinkan mereka mengakses sistem operasi akun sysadmin. Yang Anda gunakan untuk masuk ke sistem adalah akun pengguna biasa. Akun sistem digunakan oleh sistem operasi atau layanan yang menjalankan proses di dalamnya untuk menjalankan fungsi latar belakang. Selanjutnya 15.3 langkah kedua, gunakan perintah grep untuk melihat catatan akun sysadmin Anda. Kita masukin grep sysadmin /etc/password. Seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.4 yaitu password dengan /etc/shadow berisi informasi tentang sandi pengguna. Dalam latihan ini Anda dapat menggunakan beberapa perintah untuk melihat data dalam file. Selanjutnya 15.4 langkah 1, beberapa baris pertama file /etc/shadow, file berisi file pengguna, kata sandi terenkripsi, dan informasi tentang penuaan. Kita masukin head /etc/passhadow. Seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.4 langkah kedua, perhatikan bahwa izin pada file /etc/password dan /etc/shadow menunjukkan bahwa hanya anggota grup shadow yang memiliki izin untuk melihat file. Kita masukin sintaknya yaitu ls /etc/shadow. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.4 langkah ketiga yaitu gunakan perintah sudo untuk melihat beberapa baris pertama /etc/shadow. Berikan sandi pengguna sysadmin netlab bila diminta. Kita masukin sudo head min3/etc/shadow. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.4 langkah keempat yaitu cara lain untuk mengambil informasi akun pengguna adalah dengan menjalankan perintah berikut. Perintah memiliki keunggulan dibandingkan perintah karena perintah ini juga dapat mengakses akun pengguna yang tidak ditentukan secara lokal. Dengan kata lain, perintah dapat memperoleh informasi pengguna untuk pengguna yang mungkin ditentukan di server directory jaringan seperti server
LDAP, NIS, Windows Domain, atau Active Directory Domain. Gunakan perintah gpen untuk mengambil informasi tentang size admin. Kita masukin gpen password size admin. Seperti ini outputnya. Selanjutnya 15.4 angka kelima, yaitu Anda dapat melihat dokumentasi kolom di file /etc/password dengan perintah berikut. Untuk keluar key halaman demi halaman dan spasi untuk maju baris demi baris enter. Kita masukin main 5 password. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Anda dapat melihat informasi akun untuk akun Anda atau akun pengguna tertentu menggunakan perintah ID. Outputnya seperti ini. Kita keluarin dulu key. Nah, ID. Nah, seperti ini outputnya. Kita masukin ID root. Ini outputnya yaitu selanjutnya 15.5, yaitu siapa yang ada di sistem. Dalam tugas ini Anda akan menjalankan beberapa perintah untuk melihat siapa yang login ke sistem. Selanjutnya 15.1 langkah ke-1, gunakan perintah who untuk mendapatkan daftar pengguna saat ini di sistem. Seperti ini outputnya dengan memiliki 4 kolom, yaitu nama belakang, terminal, dan tanggal rumah. Meskipun tidak ada keluaran kolom keempat dalam kasus ini, kolom tersebut dapat berupa nama atau alamat IP dari host lokal atau jarak jauh. Kita masukin sintaknya Selanjutnya 15.2 langkah kedua. Gunakan perintah W untuk mendapatkan tampilan lebih detail tentang pengguna yang saat ini ada di sistem Anda. W menampilkan ringkasan berapa lama sistem telah berjalan, berapa banyak pengguna yang login, dan rata-rata beban sistem selama 1, 5, dan 15 tahun terakhir menit. Juga ditampilkan entry untuk setiap pengguna dengan nama loginnya. Nama TY, nama terminal, host, waktu login, waktu idle, GCPR, waktu CPU yang digunakan oleh pekerjaan latar belakang, vCPU, waktu CPU yang digunakan oleh proses saat ini, dan apa sedang dijalankan pada baris perintah saat ini. Kita masukin ini outputnya. Selanjutnya 15.6 melihat riwayat masuk. Perintah less membaca seluruh riwayat login dari file /vr/log/wcmp dan menampilkan semua catatan login dengan reboot secara default. Selanjutnya 15.6 langkah ke-1, gunakan perintah less untuk melihat file /vr/log/wcmp yang menyimpan log semua pengguna yang masuk dan keluar sistem. Masukinnya last. Sepertinya sudah selesai. Sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih.